Bapak Ibu, Pak Fidelis sudah menyatakan bahwa sekolah memang mau tidak mau berubah. Lembaga training juga sama, berubah di era smart society ya atau society 5.0. Guru dan trainer tidak bersaing dengan VR atau IR. Guru menjadi arsitek, tidak lagi narasumber utama dan satu-satunya. Dan hebatnya, guru atau trainer bisa mengundang pakar untuk hadir, bahkan hadir secara 3 dimensi. Ini keistimewaan. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya? Kan begitu. Lalu sudah sampai di mana? Sudah sejauh mana teknologi VR ini yang utama kita bahas dan juga AR yang juga boleh Anda tanyakan nanti digunakan di dunia saat ini dan secara khusus di Indonesia. Lalu nanti ketika Anda mulai berpikir, kalau gitu saya juga mau buat untuk anak didik saya atau untuk semua masyarakat. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya, mengubah modul-modul Anda yang konvensional, tradisional, yang analog mungkin ya, kepada dibawa masuk ke dunia virtual ini, tidak lagi digital, bahkan lebih lagi. Karena akan muncul secara 3 dimensi dan timeless. Sampai kapanpun materi Anda tetap dipakai. Dan untuk itu, saya mau perkenalkan pembicara kita yang kedua. Boleh di spotlight dulu, ya, Kak Tania. Beliau adalah Pak William Irawan, CEO Prime Skills Education Indonesia dari 2019 sampai sekarang tentunya. Dan sebelumnya Prime Teknologi Indonesia, CEO juga dari 2016. Jadi beliau mendirikan perusahaan 2016. Menjadi Prime Skill ya dugaan saya, nanti boleh bocorkan atau tidak, karena dapat suntikan dari investor begitu ya. Ini adalah perusahaan startup Bapak Ibu. Dan studinya di mana? Pak William studi di Swiss German University dan studinya ini gelarnya ya Bachelor of Engineering, BA bidang studi Mekatronik, Robotik, and Automation Engineering, memang pas di bidangnya. Tesisnya Low Cost Motion Simulator for Virtual Reality. Kena banget. Dan nilainya cum laude. Dan beliau sekarang member BMSU Fundraising Department. Baik, Pak William, silakan berbagi. Ya, terima kasih Pak Budi. Luar biasa tadi presentasi dari Pak Fidelis. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau tadi Pak Fidelis mas sudah terkenal, kalau saya masih baru circle saya aja lah yang kenal. Kan masih Oke, muda. betul Pak. Iya. Baik, iya jadi salam kenal dan sebelumnya saya adalah CEO dan co-founder dari Prime Skills Edukasi Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kami ini adalah sebuah perusahaan startup di bidang edutech yang bergerak dengan mimpi adanya standarisasi edukasi yang dapat dibantu dan dipergunakan oleh immersive teknologi. Immersive teknologi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti teknologi seperti virtual reality, mixed reality, augmented reality, dan macam-macam reality yang mungkin nanti ke depannya akan terus-menerus ada ya Bapak Ibu ya. Karena teknologi pengembangan tidak pernah habis. Dan itulah kenapa kita mungkin tidak seperti perusahaan VR lainnya yang ada VR-nya di ujung. Kita tuh memang utamanya adalah untuk pembelajaran dan edukasi skills yang prima. Demikian namanya jadi Prime Skills. Baik, jadi izinkan saya juga sedikit share mengenai Prime Skills melalui sebuah video. Oke, apakah videonya sudah terlihat? Sudah. Baik, kita sama-sama simak sekitar 1 menit Bapak Ibu.
bisa dengan menggunakan virtual reality learning, kita bisa meningkatkan kompetensi karyawan dengan lebih cepat, dengan pembelajaran yang sangat komprehensif karena meliputi pengetahuan, keterampilan, dan bahkan sikap. Dan itu semua bisa menjadi data yang sangat bagus bagaimana performance dari seorang karyawan di Siambi Niaga. Yang menarik dari pembelajaran VR ini adalah kita seperti seolah-olah sedang bermain game, padahal kita sedang belajar. Karena visualisasi yang bagus, jadi seolah-olah kita sedang berada dalam cabang. Padahal kita bisa belajar dari mana saja. Dari virtual learning ini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu fokus, kenyamanan, dan ketepatan. Ini dinilai dari mulai pada saat pembukaan kita VR sampai dengan akhir, sehingga hasil kita bisa langsung dapat dinilai oleh mentor karena ini dinilai langsung. Baik, ya tadi untuk videonya dan izinkan saya sekarang share presentasi untuk apa sih jadi dari tadi kita ngomongin soal VR, mungkin tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah penasaran ya bagaimana cara membuatnya. Tapi pertama-tama tadi Pak Budi dan Pak Fidelis sudah sedikit banyak cerita tentang bagaimana virtual reality dan metaverse itu berhubungan. Nah, jadi mungkin saya perdalam lagi pengertian kita semua terhadap virtual reality dan virtual reality headset. Jadi VR ini ketika pertama kali memang mulai tren kembali, sebenarnya teknologi ini sudah ada dari sekitar tahun 90-an, ditemukan oleh beberapa researcher. Waktu itu yang pertama kali namanya Virtua Boy. Jauh bentuknya dari seperti ini, masih sangat-sangat besar. Tapi sekarang bentuknya sudah sangat compact dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau dilihat di sini seperti Pak Budi tadi ada ada memperlihatkan ya Pak ya. Saya sedikit lihat. Iya, jadi sudah sangat kompak, sudah seperti mobile phone ataupun laptop yang bisa dibawa kemana-mana dan kita bisa coba di mana saja. Nah, pengertiannya sendiri berbagai macam, tapi memang yang paling saya suka itu pengertiannya adalah virtual reality adalah satu-satunya teknologi yang bisa mengajarkan kita empati dan bisa membawa seseorang ke metaverse ataupun dunia digital yang dibuat oleh orang lain ya. Tentu saja. Kenapa seperti itu? Karena teknologi ini ketika kita pasang Bapak Ibu di kepala kita, mata kita itu seakan-akan tertipu. Tertipu seperti apa? Maksudnya seperti mimpi tapi sadar gitu. Yang tadinya saya ada di kantor, yang tadinya saya ada di rumah, bisa tiba-tiba ketika pakai virtual reality, tiba-tiba seperti video tadi, saya menjadi seorang dokter misalnya. Saya berhadapan dengan pasien yang harus saya operasi. Atau yang lebih simpel lagi, misalnya saya tadi seperti di kasus perbankan, misalnya saya jadi seorang customer service. Nah, saya belajarnya itu nggak lewat teori-teori lagi, tapi saya langsung berada di meja customer service. Langsung berhadapan dengan nasabah. Jadi pembelajaran itu dilakukan langsung secara praktek. Nah, kenapa ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat menarik? Kita lihat bahwa bagaimana cara kita belajar dan retention oleh memori, kita bisa lihat bahwa pembelajaran melalui lecturing, reading, maupun audiovisual, e-learning, seperti yang selama ini sekarang baru terjadi, itu hanya bisa mengajarkan orang dengan kompetensi hingga 20%. Tapi sedangkan yang paling tinggi adalah tentu saja mengajarkan orang lain materi yang sudah kita ketahui atau miliki. Tapi yang kedua adalah belajar tapi dengan praktek. Belajar dengan simulasi. Tapi tentu saja sebelum adanya teknologi virtual reality ini, pembelajaran praktik ini mungkin notabene dihindari. Kenapa? Karena mahal. Untuk memberikan pelajaran-pelajaran praktek itu sangat-sangat mahal. Terutama kita bisa bayangkan di dunia kedokteran. Kalau misalnya kita mau melatih seorang dokter, ya tentu saja kita harus menyiapkan kadaver-kadaver yang cukup banyak. Karena kalau tidak ya bagaimana mereka bisa operasi kalau mereka belum pernah latihan di manusia sungguhan gitu ya. Nah, ataupun kita bisa lihat kalau misalnya pembelajaran kimia dengan bahan-bahan habis pakai dan juga kecelakaan-kecelakaan yang bisa terjadi kalau ada murid-murid yang lengah. Nah, sebelum bisa masuk ke sana, alangkah baiknya kita memiliki sebuah dunia virtual di mana murid-murid kita bisa belajar tanpa takut salah, tanpa membahayakan orang lain. Dengan tingkat pembelajaran yang terbukti 3 kali, 4 kali lipat
lebih baik dibandingkan kita mengajarkan lewat membaca maupun audiovisual. Nah, jadi problemnya apa? Apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Jadi tentu saja guru pun berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang sangat-sangat baik, ada pun yang memang harus di-upskilling kembali. Tapi bagaimana yang terjadi ketika kita ngomongin di daerah-daerah tertinggal, di desa-desa tertinggal dan sebagainya. Ya sayangnya pasti guru-guru yang ada di daerah-daerah di ujung-ujung Indonesia ini sulit untuk mendapatkan upskilling maupun reskilling. Nah, kita bisa bantu mereka upskilling dengan mengirimkan teknologi virtual reality. Jadi fase pertama di dunia virtual reality edukasi inilah kita upskilling guru-guru dengan teknologi ini. Lalu di mana guru-guru tentu saja tidak dihilangkan perannya, mereka akan menjadi edukator yang lebih baik dan bisa menjadi pembuat kurikulum VR berikutnya yang akan dibantukan dengan teknologi. Oke, jadi ada 2 skenario kalau kita berbicara tentang virtual reality, ada 2 cara pembuatannya untuk tadi kita sedikit banyak bincang-bincang seperti apa sih bentuk-bentuk VR. Yang pertama adalah metode 360. Nah, ini saya berikan contoh yang salah satu yang ada di luar negeri. Misalnya, apa sih penggunaan virtual reality? Mungkin tadi terbayangnya tadi kita ada ngobrolin soal kedokteran, soal laboratorium. Nah, ini adalah pelatihan virtual reality yang dilakukan untuk melatih karyawan-karyawan apabila terjadi perampokan. Nah, jadi di situasi ini si learner, si murid itu akan dihadapkan oleh skenario di mana terjadi perampokan di tokonya. Dan dia karena memakai virtual reality, dia bisa merasakan seakan-akan berada di sana. Ya benar-benar seperti berasa ditodong pistol di depan mukanya. Dan bagaimana dia bisa bereaksi? Itu akan ditentukan oleh pilihan yang dia buat. Nah, jadi di timing-timing tertentu, kita akan memberikan pilihan-pilihan yang dimana ketika dia salah, reaksinya itu instan. Ya misalnya dia di sini mencoba untuk jadi hero gitu. Misalnya dia coba berbohong kepada si perampok ini. Kejadiannya akan berbeda dengan apabila mereka ya nurut-nurut aja. Nah, jadi dengan mereka bisa mendapatkan langsung instant feedback dari video-video ini dan juga dibantu oleh alat virtual reality yang sudah sangat-sangat membuat mereka fokus terhadap pembelajarannya, mereka akan langsung tahu mana yang benar dan mana yang salah harus dilakukan di skenario-skenario tertentu. Nah, inilah kenapa pembelajaran virtual reality dibuktikan bisa mengajarkan orang tata krama maupun etika. Nah, melanjutkan dan berhubungan dengan apa yang Pak Fidelis katakan, bagaimana VR ini bisa membuat murid itu beretika lebih baik ataupun bisa dipakai untuk pendidikan karakter. Karena mereka akan mencoba simulasi dari ada puluhan atau mungkin ratusan pilihan yang nanti kita buat simulasinya bersama. Itu mereka akan tahu, oh yang paling benar itu yang seperti apa sih? Dan ketika mereka misalnya pilih yang lain, efeknya apa? Kita akan bisa kasih lihat langsung efeknya. Misalnya kalau dia buang sampah sembarangan, dia pencet, ya udah dia nggak mau urus tuh sampahnya. Misalnya ada dia berada di lingkungan sekolah dan banyak sampah-sampah berserakan, dia nggak mau coba benerin. Ya udah nanti kita misalnya kita bisa simulasikan 10 tahun ke depan, kita buat di simulasinya 10 tahun ke depan di mana sekolahnya banjir karena sampah-sampah yang dia nggak pernah mau bantu buang dan lingkungannya juga yang nggak pernah mau bantu buang sampah misalnya seperti itu. Jadi kita bisa berikan efek sebab akibat yang tadinya nggak mungkin dilakukan di dunia nyata, tapi di VR bisa. Nah, metode yang kedua adalah kalau tadi kita lihat itu pakai aktor sungguhan, nah metode yang kedua dan ini berhubungan dengan metaverse, 3D avatar, kita menggunakan teknologi animasi dan 3D yang sudah sangat-sangat canggih, di mana avatar-avatar ini yang akan jadi alat bantu untuk guru-guru mengajar di masa depan. Yang jadinya jadi kita tidak pakai aktor, kita tidak syuting di lapangan, tapi dibantu dengan grafik-grafik komputer, kita bisa melihat sebuah simulasi. Seperti ini misalnya, jadi ada seorang klien yang ingin memberikan form dan di mana si user harus bisa mengakses form tersebut dan apakah ini sudah benar atau belum dan sebagainya. Jadi kemungkinannya sangat-sangat unlimited bisa dibilang. Memang jadi di sini dan dari sisi Prime Skills sebagai content developer, bisa dibilang kami ini yang akan membantu Bapak Ibu, pemilik-pemilik kurikulum, tentunya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu trainer di sini. Prime Skills adalah visinya adalah untuk mengembangkan pabrik teknologinya.
Jadi yang kita akan lakukan adalah kita kerjasama dengan guru-guru maupun kurikulum expert, trainer-trainer. Yuk kita perbanyak lagi konten-konten VR yang sekarang masih jumlahnya sangat sedikit, sedangkan kebutuhannya sudah luar biasa besar. Caranya seperti apa? Jadi kita bagi tugas Bapak Ibu. Tentu saja kita nggak mau menambah lagi nih beban Bapak Ibu, dan kita ingin mempermudah Bapak Ibu trainer maupun pengajar untuk melakukan pengajaran ke depannya. Jadi apa yang kita bagi tugasnya seperti apa? Prime Skills itu akan ada di tengah-tengah. Kita akan membantu Bapak Ibu untuk merubah materi-materi yang bentuknya bisa aja PDF, bisa aja PowerPoint, e-book, ataupun buku tradisional, apapun itu, di mana ada tim kami yang kita sebut experience designer atau VR experience designer yang akan membantu berdiskusi dengan Bapak Ibu yang tertarik untuk membuat konten-konten ini. Kita berdiskusi sampai menjadi sebuah script yang bisa ditranslate ke virtual reality. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan trainer akan membantu di pembuatan materi ini, dan akan bantu di ujung sebenarnya adalah untuk quality assessment dan membantu membimbing murid-murid ketika melakukan pembelajaran VR-nya. Nah, jadi disinilah Bapak Ibu peran nanti di masa depan adalah untuk membuat kurikulum yang jauh lebih bagus dari sekarang. Terus-menerus kita upgrade, karena tentu saja itu tidak bisa dilakukan oleh kami di Prime Skills, dari segi programmer maupun desainer. Disitulah kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk membuat konten-konten yang makin berkualitas dan makin efektif di masa depan. Baik, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Semoga presentasi singkat ini bisa memberikan gambaran. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kita bisa berdiskusi di forum ini juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak William. Nah, sekarang kesempatannya kita berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Dan tadi tampaknya sudah ada pertanyaan ya di chat ya. Termasuk yang langsung saya lihat karena paling pertama komentar Pak Adi Kitana kalau tidak salah ya. Jadi peran guru tak tergantikan. Yes Pak. Hanya job desk-nya yang bergeser. Ya, tidak lagi menjadi narasumber tetapi menjadi arsitek. Lebih keren gitu ya. Dan tidak capek untuk menghafal atau mengolah bahan sendiri. Ada lagi? Tata boleh tolong bantu untuk bacakan kalau ada pertanyaan yang sudah tertulis. Oke, tadi ada juga yang ingin tahu dan kapan bisa digunakan untuk proses coaching. Coaching, oke, ditampung dulu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak, tadi dari Henry Salim, ini dari Singgi Santosa, bagaimana evaluasi tentang karakter siswa dapat terukur dan valid? Kemudian ada juga dari Sulastri Gunawan, bagaimana cara membuatnya? Kemudian ada dari Esti Vina, bagaimana penerapan dan bagaimana memulainya? Iya. Yang pertama untuk coaching, Pak William bisa bantu jawab. Bapak Ibu yang nanti mau nanya lisan juga boleh habis ini ya. Silakan Pak William. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi pemanfaatan VR untuk coaching ya Pak, kalau saya tidak salah tangkap. Yes. Apakah dimungkinkan? Baik, menarik. Sangat menarik pertanyaannya Pak. Jadi kebetulan sekali salah satu klien kita memang sekarang kita sedang bantu salah satu klien kita untuk membuat modul coaching Pak. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Hanya materi untuk coaching itu menarik karena coaching itu sangat-sangat tergantung dengan siapa yang di coaching dan tergantung juga siapa coachnya. Kalau saya tidak salah ini pasti di sini lebih banyak lagi nih rekan-rekan trainer yang lebih jago dari saya. Tapi mungkin atau tidak mungkin, sangat-sangat mungkin, asal memang kita bisa diskusi intens dengan pemilik kurikulum. Mau dibawa kemana? Ini nanti arah simulasinya, hasilnya, dan sebagainya. Tapi kita sudah buktikan beberapa kali bahwa pelatihan soft skills ini sangat-sangat mungkin. Seperti itu Pak, mungkin jawaban. Yes, saya tambahkan ya, ini saya host bukan moderator Bapak Ibu, jadi saya boleh berpendapat. Iya, saya juga ada di Prime Skills sebagai content advisor dan saya mendampingi pembuatan coaching VR itu. Dan formatnya menggunakan yang standar, Grow. Maka saya lihat untuk saat ini dalam keterbatasan artificial intelligence teknologi, maka yang baru bisa dibuat yang fundamental dulu. Yang opsinya masih terbatas.
Nanti ketika teknologi artificial intelligence makin canggih, bisa membaca karakter, respon nonverbal manusia lebih detail, maka bisa lebih diperdalam. Namun sebagai sebuah modul yang mau digunakan sekarang, sudah bisa untuk level elementary lah, coaching. Kenapa? Karena manusia begitu kompleks, ya. Probabilitasnya begitu kaya, opsi-opsinya mungkin unlimited untuk interaksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Fidelis, terkait evaluasi tentang karakter siswa. Apakah dapat terukur dan valid melalui VR itu? Ya, terima kasih Pak Singgi. Luar biasa sekali pertanyaannya, sangat bagus ya. Justru di dalam pilihan-pilihan siswa itu, ketika dia melakukan pemilihan, itu semua direkam oleh sistem. Jadi ketika dia misalnya seperti dikatakan oleh Pak William tadi, membiarkan sampah, itu direkam oleh sistem. Dan itu menjadi sesuatu penilaian yang nanti di resume terakhir. Apa sih? Misalnya kalau itu di dalam bentuk game, mengapa nyawanya berkurang? Energinya kurang. Oh, dia kan mau menang, harus energinya tinggi dan tenaga, apalagi umurnya dan sebagainya kan. Itu akan mempengaruhi. Nah, ternyata waktu tadi berjalan ke sana, ada yang minta tolong, kamu mengabaikan, tidak peduli. Nah, ini semua direkam oleh sistem dan bisa dikuantitatifkan sehingga bisa menjadi feedback. Nah, itu bagusnya itu Pak Singgi, ini terjadi secara otomatis. Jadi sesuai dengan lakon yang dilakukan oleh siswa itu di dalam VR-nya, ada catatan untuk dia. Nah, ini yang kelebihan yang kita kalau misalnya kita lakukan ini secara manual, tidak bisa selesai. Tetapi karena semua dilakukan secara digital, jadi semua ada jejak digitalnya yang bisa dikuantitatifkan. Nanti dia bagian toleransi ini masih sekian persen harus berlatih lagi. Di bagian menghargai orang lain, dia masih kurang. Ada apanya, dan tentu dikasih juga feedback. Itu kira-kira. Jadi memang sangat membantu sekali di dalam mengukur ini. Dan itu valid karena memang itu tindakannya. Waktu dia mengambil keputusan, kan di situ penilaiannya terjadi. Yeah. Jadi dalam interaksi-interaksi dengan apa tadi itu di dalam VR-nya itu, disitulah terjadi terus-menerus keputusan-keputusan. Apakah dia ada keberanian, ketakutan, dan sebagainya. Begitu kira-kira, Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Fidelis. Pak William, yang ketiga, bagaimana cara membuatnya? Yang mungkin bisa diberikan alur prosesnya secara general dulu. Oh, ya. Dari Ibu Sulastri, kalau tidak salah ya. Ya Pak Budi, sangat boleh tentu saja. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, izin saya share lagi. Silakan. Karena kalau tidak lumayan sulit menjelaskannya. Lebih gampang kalau ada ilustrasinya ya Pak. Betul Pak. Karena cukup kompleks sebenarnya. Ini kita coba super persimpel Pak. Ya. Baik, jadi bagaimana cara pembuatannya? Jadi ada beberapa tahap, tapi yang mungkin kita bahas kali ini adalah 3 tahap pertama, karena itu yang sangat-sangat relevan, dan yang di terakhir mungkin. Jadi yang pertama, seperti di slide saya sebelumnya, dimulai dari kurikulum expert, yang berarti Bapak Ibu guru, pengajar, trainer, ataupun penulis buku, siapapun yang kita bisa anggap sebagai expert di bidang tersebut, yang tertarik untuk mengubah pembelajarannya yang tadi itu berupa konvensional ataupun e-learning, itu bisa berikan materinya kepada kami. Nah, materi tersebut akan diberikan kepada tim kami yang khusus memang menambahkan bumbu-bumbu gamification. Kenapa gamification ini penting? Jadi di sini adalah kumpulan tim yang dinamakan game designer yang tugasnya memang meracik modul-modul konvensional ini untuk dijadikan sebuah modul pembelajaran yang menarik. Kenapa ini penting? Karena generasi masa depan, terutama millennials itu sudah sangat-sangat fasih dengan game. Seperti tadi kata pembuka Pak Budi, ya metaverse ini tentang PUBG, Roblox, dan lainnya. Mereka-mereka inilah yang sudah biasa bermain game. Ketika dihadapkan dengan pembelajaran yang tidak lebih seru dari gamenya, tentu saja mereka boring. Nah, jadi di sini kenapa kita sampai buat divisi khusus untuk gamification, tugasnya adalah seperti itu. Jadi tidak hanya kita mentranslate materi-materi Bapak Ibu,
menjadi sebuah materi VR, kita bumbuin lagi dengan gamification, dengan unsur-unsur game. Kayak tadi Pak Fidelis bilang ada nyawanya, ada nanti result yang mereka tidak inginkan, atau kita bikin mereka penasaran sampai mereka mau nyelesain levelnya dengan sendirinya. Dengan harapan nanti tugas guru itu dipermudah karena murid yang aktif nanya, bukan gurunya yang harus capek-capek marah-marah gitu lagi ke depannya nanyain PR satu-satu, tapi murid-muridnya nih karena nggak selesai-selesai levelnya, penasaran dan nanya ke gurunya, kok ini nggak selesai-selesai. Itu kenapa kita taruh gamification di sini. Lalu setelah jadi yang namanya VR script, baru kita produksi kontennya. Baik itu 360 maupun 3D. Ya, silakan Pak Bun. Oke. Selesaikan dulu, tidak apa-apa Pak William, sampai user acceptance test. Oh baik Pak. Ya, jadi setelah jadi VR script, kita produksi. Nah, di tahap produksi ini cukup panjang, itu melibatkan programmer, 3D modeler, kalau itu syuting ya harus berarti ada sutradaranya, talent director, dan lain sebagainya. Itu di mana magicnya happens, Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke performance analysis. Nah, performance analysis ini tentu saja harus melibatkan konten expertnya lagi. Apakah yang sudah kita buat dalam bentuk VR itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan? Karena kalau tidak sesuai ya berarti kita harus revisi. Jadi di sini akan bolak-balik dalam beberapa kali, biasanya 2-3 kali kita revisi sampai jadi sesuatu yang kita sama-sama puas. Nah, ketika kita sudah sama-sama puas, kita akan masuk ke tahap rollout. Rolloutnya kemana? Bisa ke web, bisa ke cloud, dan tentu saja ke VR headsetnya. Nah, ketika masuk ke VR headsetnya, kita akan masuk ke tahap terakhir, namanya user acceptance test, di mana di tahap ini sudah ke publik nih, ke calon-calon user. Kalau itu berupa modul untuk customer service, ya tentu saja customer service-nya yang akan kita uji cobakan. Dan apakah mereka puas atau tidak? Nah, disitulah kita mendapatkan feedback dan kita revisi di tahap terakhir. Jadi disinilah final product terakhir selesai. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak William. Dan Pak William langsung nyambung karena Kuningan City APLN pertanyaannya ini lanjutan dengan yang Bu Sulastri. Siap. Untuk satu proyek berapa lama kalau begitu dibutuhkan? Oke. Jadi kalau kita ngomong di Prime Skills lah, kita ngomong spesifik di Prime Skills Bapak Ibu, yang kita aim adalah kita ingin membuat high quality content. Karena nanti saya yakin, jadi ada 2 tugas kita di ekosistem VR. Yang pertama kita make sure konten-konten yang kita keluarkan itu berkualitas. Dan yang kedua kita nurture generasi-generasi berikutnya VR developer seperti kami. Supaya makin banyak yang tim programmer yang bisa kerjasama dengan tenaga-tenaga pengajar. Karena sekarang saya yakin tenaga pengajarnya ada 1 juta, developernya paling cuma 100. Seperti itu Bapak Ibu kondisinya. Iya. Jadi tidak akan catch up. Nah, jadi untuk make sure kontennya berkualitas, itu dibutuhkan waktu. Nah, waktunya berapa lama? Itu sekitar 2-3 bulan. Memang cukup lama, tapi kita nggak mau bikin konten yang nantinya kita harus revisi tahun depan atau 2 tahun lagi. Betul Bapak Ibu ya? Nanti kerja berkali-kali kita seperti itu. Karena kita ingin buru-buru, ingin cepat ke market, tapi ternyata nanti kurang baik hasilnya. Sehingga kita harus revisi lagi. Nanti kerjaan kita cuma revisi-revisi doang, malah nggak jadi killer kontennya. Iya. Nah, jadi seperti itu Pak Budi. Thank you. Oke, terima kasih. Sebelum Suster sudah resen, tunggu sebentar ya. Masih berlanjut nih Pak William nih. Pak Egi tahan sejenak, tadi sempat dibajak akunnya rupanya. Sudah ganti nama dari Egidius menjadi Egi sekarang ya. Ada pertanyaan dari Ibu Lina dan Bu Herdina, ini nyambung. Pak William jawab dulu kisarannya, nanti strateginya saya yang bantu jawab. Ya, jadi Bu Lina bertanya sebagai gambaran untuk pengembangan kurikulum belajar dengan VR dibutuhkan budget berapa kisarannya? Bu Herdina juga bagaimana dengan pembiayaan? Tunggu ya sebentar, saya baca dulu lengkapnya. VR mampu meningkatkan daya imajinasi, berpikir kritis, dan kreatif pada peserta didik. Dalam kondisi pandemi, VR sangat penting untuk pembelajaran online. Bagaimana pembiayaannya? Nah, Bu Herdina saya yang jawab. Waduh, silakan. Pak William yang pertama, boleh kisaran kalau 360 kurang lebih untuk modul yang standar, berapa dan durasi berapa lama? Kemudian kalau yang dengan 3D berarti dibuat semacam avatar begitu ya, yang kita lihat di video-video yang digunakan oleh Facebook itu kurang lebih berapa? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Herlina. Jadi kalau mengenai biaya,
yang saya bisa bilang itu memang sangat-sangat variatif, Bapak Ibu. Variatif. Kenapa? Kenapa saya bilang variatif? Karena sangat-sangat tergantung dari kurikulumnya. Tentu saja pembuatan modul VR untuk kedokteran dan untuk customer service beda. Jauh ya. Jauh, saya bisa bilang jauh. Karena expertise yang dibutuhkan untuk make sure, karena kita pasti nggak mau ya bikin sebuah materi VR untuk kedokteran yang dimana nanti misalnya untuk operasi ketika disayat keluarnya bukan darah tapi apalah gitu kan, nanti ngaco ya belajarnya kan. Pasti tidak mau seperti itu, yang berarti sangat-sangat berbeda untuk biaya pembuatannya. Jadi pembuatannya itu sangat-sangat variatif. Kalau harga kita ngomongin Boleh sebut. 360, ya boleh Pak. Oke, jadi kalau 360 itu kisarannya itu di angka mulai dari 50 biasanya per modul. 50 juta. 50 juta per modul. Up Tapi itu ya, 50 juta ke atas. Untuk per modul dan untuk 3D itu, nah 3D ini menarik. Jadi gini, kalau untuk 360, ketika misalnya ada revisi, misalnya nih hari ini, tahun ini materinya A, tahun depan berubah nih materinya. Harga itu nggak akan berubah karena kita harus syuting, cari orang lagi, kita mesti hire fotografer lagi, kita mesti cari sutradara lagi. Jadi harga itu nggak akan berubah dari tahun ke tahun. Tapi di Prime Skills sendiri, karena kami memang masih perusahaan baru dan berkembang, jadi sebenarnya opsi kedua mungkin lebih menarik. Opsi kedua adalah pembuatan materi pembelajaran melalui 3D. Kalau sekarang saya bisa bilang memang harganya masih mahal. Harganya masih di sekitar 100 sampai 150 juta ke atas. Kenapa mahal sekali? Karena ini ibaratnya kita memang bikin modul VR itu seakan-akan kita bikin film, film animasi Bapak Ibu. Dan kita sama-sama tahu ya biaya untuk bikin film Disney, Marvel yang seperti itu tuh bisa miliaran sebenarnya. Kalau kita ingin mencapai kualitas tersebut. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tentu saja kami di Prime Skills, kami punya bank data 3D yang makin advance. Bank data 3D yang makin baik. Makanya dari tahun ke tahun harganya pasti akan semakin murah. Semakin turun karena kita akan develop library perpustakaan data 3 dimensi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan kalau misalnya tadi case-nya ada revisi, itu lebih murah yang 3D. Karena misalnya revisinya cuma tadinya terima kartu mesti tangan kanan, tiba-tiba jadi tangan kiri, misalnya kayak gitu ya. Itu tidak semahal 360 yang harus kita syuting ulang semuanya. Karena di 3D kita bisa ganti-ganti lewat komputer. Seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga para trainer konsultan, justru event ini dibuat antara lain untuk mengatasi masalah biaya. Kalau handle sendiri kan mahal, tapi kalau sekolah atau lembaga Anda bilang kami mau yang eksklusif, pasti Prime Skills buatkan. Ya, eksklusif, konsekuensi angka. Nah, saya terpikir kok kita nggak kerjasama, bukankah zamannya kolaborasi? Bayangkan 10 sekolah kerjasama. Ya, dari 50 juta tinggal 5 juta. Dari 5 juta itu VR bisa dipakai oleh berapa banyak? Sebanyak-banyaknya siswa Anda. Di sekolah ada 1000 anak, semua bisa pakai. Ya, 500 anak bisa pakai semua. Dibagi anggaplah 1000 siswa. 5 juta ya, dikurangi 1000, maka per anak sebetulnya cost-nya hanya Rp5.000. Nah, Anda bersama-sama kolaborasi kita bangun modul yang sama. Lalu di luar sana kan juga sudah ada program VR untuk guru, 1000 guru atau berapa ribu guru belajar VR, dan saya lihat membuat sendiri modulnya. Kalau Prime Skill beda. Ngomong-ngomong sekarang saya sebagai host juga sebagai orang Prime Skills ya. Saya diajak oleh William sebetulnya sejak tahun 2000 ya William ya. Tapi saya keasikan di Zoom. Jadi saya tunda-tunda sampai Facebook bilang mau masuk Metaverse, baru saya bilang William, saya join deh. Gitu akhirnya. Bersedia dengan senang hati dan penuh semangat. Nah, jadi saya sampai di mana lupa ya saking semangatnya. Jadi ketika kita sama-sama membuatnya, lalu guru sudah begitu sibuk menjadi arsitek dan menjadi narasumber, kami nggak mau repotkan guru, kecuali memang guru itu berinisiatif membuat. Kita mengajak para expert yang membuatkan modulnya. Anda tinggal memberi masukan. Siapa? Salah satunya Pak Fidelis. Karena itulah Prime Skills, kemudian kami membentuk tim khusus untuk VR designer, yang di dalamnya juga ada game designer. Anda cukup bawa bahan, ini bagus nih untuk di VR-kan. Oke, kita bahas sama-sama, kita meetingkan, pertemuan berapa kali, siap sampai di skenario dan skrip, masuk ke developer, olah kembali, kemudian sampai final, publish.
Dan Bapak Ibu yang di sini sudah punya modal yang Anda anggap, oh ini menarik bisa menjual, saya punya network, maka Anda pun menjadi pemiliknya. Anda bisa punya hak royalti untuk setiap modul yang terjual. Nah, untuk itu yang ingin menindaklanjuti nanti di akhir acara ada form. Nanti kita akan buat pertemuan, termasuk yang belum pernah merasakan bagaimana pakai VR, boleh register, tapi untuk sementara hanya Jabodetabek dulu. Kalau Manado di bulan Juni bisa, Sulawesi Utara ya. Jawa Timur mungkin bulan depan bisa, saya akan ke sana. Pas cocok jadwalnya dengan saya mengajar. Jadi begitu, boleh mencicipi, boleh penjajakan lebih lanjut sebagai trainer atau sebagai seller, marketer, bebas. Kita maju sama-sama.